Kita bersama dengan guru kita hari ini, bersama dengan Ustadz Abdullah Rifki. Tentunya kita berada di segmen Takon. Takon, tak lagi online. Fadul Mas Quran Ustadz. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit kita ulang wakaf tam ya, untuk kemudian nanti kita masuk ke wakaf kafi yang kedua. Tam itu artinya sempurna, Mas Arif. Secara bahasa tam itu artinya sempurna. Adapun secara istilah, wakaf tam adalah wakaf yang apabila kita berhenti padanya, maka maknanya sudah baik. Secara maknanya sudah sempurna. Yang sempurna ini maknanya berarti Maknanya. Ustadz, ya? Ketika mau ibtidah, memulainya langsung dari lafaz setelahnya. Oke. Tidak usah balik lagi. Mau mulai dari lafaz setelahnya. Dan lafaz yang kita mulai itu sudah tidak ada hubungan lafaz ataupun hubungan makna dari ayat yang kita baca sebelumnya. Wakaf tam ini seperti berada di akhir paragraf. Yang pasti menjadi wakaf tam adalah akhir surat. Kalau akhir surat itu sudah pasti wakaf tam. Tapi kalau akhir ayat itu tidak mesti menjadi wakaf tam. Kemudian yang berikutnya, tanda wakaf tam. Kalau di wakaf tam itu ada dua pembagian, yang mana wakaf tam lazim, ya kemudian wakaf tam mutlak. Kalau wakaf tam lazim itu secara hukum wajib berhenti dan tidak boleh wasol. Biasanya tandanya mim kecil. Nah, kita masuk ke lanjut wakaf kafi. Wakaf kafi, ya, kafi itu artinya cukup sebenarnya. Cukup. Wakaf kafi itu artinya cukup. Nah, secara istilah wakaf kafi itu wakaf yang secara zat atau kita berhenti di situ maka sudah sempurna kalimatnya. Ketika berhenti di situ maka sudah sempurna kalimatnya. Namun masih ada kaitan makna dari ayat sebelumnya. Ya, kemudian kita berhenti di sini, lanjut ayat berikutnya. Nah, lanjutannya ini masih ada kaitan makna dengan di tempat kita berhenti tadi. Meskipun demikian, sudah tidak perlu mengulangi dari depan. Nah, itu wakaf yang kedua, wakaf kafi. Sekarang yang ketiga, namanya wakaf hasan. Hasan secara makna artinya baik secara bahasa. Ada secara istilah, wakaf hasan adalah wakaf pada kata yang memiliki hubungan makna dan lafadz dengan kata berikutnya. Yeah. Jadi dia sebenarnya masih memiliki hubungan lafadz dan makna. Namun ketika berhenti di sana, tidak membuat makna itu menjadi buruk. Misalkan ada lafadz Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Alhamdulillah. Sudah bagus kan? Iya. Secara makna segala puji bagi Allah. Iya. Namun ini masih kurang nih. Makanya harus diulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia ketika berhenti di situ dia sudah bagus maknanya. Iya. Ya, namun dia belum sempurna. Sehingga kemudian ketika berhenti di situ harus mengulangi dari depan lagi. Hukum berhenti pada lafaz tersebut, hukumnya gimana? Boleh. Nah, sekarang kita masuk berikutnya namanya wakaf qabih. Qabih itu artinya buruk, jelek. Namun secara bahasa atau secara istilah, wakaf qabih adalah berhenti pada lafaz yang masih memiliki hubungan lafaz dan makna dengan kata berikutnya dan berhenti di tempat tersebut menyebabkan makna menjadi buruk. Misal ada lafaz innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kemudian kita berhenti, itu kan artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian kita baca innallaha la yaghfir, gitu saja. Allah tidak akan mengampuni. Padahal sebenarnya tadi masih ada lanjutannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Kalau kita berhenti innallaha la yaghfir gitu saja, Allah tidak akan mengampuni. Ini rancu nih. Nah, hukum berhenti di situ bagaimana? Berhenti di lafaz-lafaz yang tadi ya. Kalau secara sengaja tidak boleh, haram. Misalkan ada lafaz begini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah dengar orang-orang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Kemudian tiba-tiba orang baca langsung innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Langsung Allah adalah Isa bin Maryam. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Yeah. Makanya itu menjadi kalau kita berhenti di situ secara sengaja, maka menjadi haram, tidak boleh. Tandanya apa? Yeah. Tandanya itu biasanya ada tanda lam alifnya. Oh iya iya. Yang lam alifnya kan yang lari, jangan berhenti di situ maksudnya. Iya. Begitu. Baik, mengingat waktu kita langsung ke talaki, Ustadz, guys. Siap. Baik, ini kita Fadil Ustadz untuk headsetnya. Kita sampai di surat Hud, ini sudah dikirim oleh Mas Udin beberapa yang sudah mengirimkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin alim faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka attaba'aka illa alladzina hum aratiluna batiyar ra'i. Ya, stop. Alfiana perhatikan di aradhiluna ya, untuk aradhi tadi seperti arodi, huruf dal terbaca huruf dal ya. Jadi harusnya illal ladzina hum aradhiluna. Jadi ujung lidah ya ketemu dengan ujung gigi sari. Jangan sampai terbaca aradhiluna. Kemudian tadi berhenti di badiyar ra'i. Bagaimana berhenti di sini? Ya, apakah kita berhentinya di ra'i dipanjangkan atau bagaimana? Nah, sebenarnya ketika kita berhenti di sini badiyar ra'i, maka prinsipnya adalah ro hamzahnya itu jelas, iya-nya juga disukunkan. Hamzah jelas itu bagaimana? Hamzah sukun bagaimana? Kan gitu. Ro, iya sukun bagaimana? I. Ro i. Ro tambah i. Ro i. Nah, tidak kemudian menyengaja ada roi, tidak. Hamzahnya itu tidak kasroh. Digabung antara hamzah sukun sama i menjadi badiyar ra'i. Wa marolakum alaina min fadlim bal nadhunnukum kadhibin qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Sadaqallahul azim. Nah, Masya Allah, Ummu Alfiana ya yang ada di Jepara. Kira-kira satu lagi Ustaz? Boleh, Kita silakan. putarkan satu lagi nggih. Ada Ibu Endang ini di Demak. Monggo Mas Udin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Ya, stop dulu. Di sini Ibu perhatikan di lam yakunu. Jadi ku panjang, nu panjang. Ini sering saya wanti-wanti ya, bukan hanya buat pemula, namun juga buat para penghafal Al-Qur'an, bahkan juga mungkin juga para guru-guru Al-Qur'an ya. Perhatikan ketika ada mat yang beriringan seperti ini. Kan itu dua mat beriringan. Lam yakunu. Maka sering banget, saya bilang sering banget. Mat yang kedua terbaca pendek. Dan ini terbukti, kita ada di sini. Harusnya kan lam yakunu mu'jizina, kan
harusnya panjang semua. Sering terbaca lam yakunu mu'jizin, dan ini banyak kasus. Ini kesalahan yang sering terjadi dan ini perlu benar-benar diperhatikan. Ya, apalagi para guru Al-Qur'an, guru-guru TPA ya. Yudha'afu lahumul adab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yub'sirun. Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul ahsarun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Ya, stop dulu. Ya, saya perhatikan Ibu di huruf kha yang sukun 2 kali disebut ya di ayat 22, humul akhsarun dan wa akhbatu. Nah, tadi masih terlalu bersih ya, seperti ha, seperti wa ahbatu itu kan ha kalau seperti itu. Ada suara khas dari kha. Wa akhbatu ada serak-seraknya. Itu kha ya. Nah, Hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri wassammi. ya stop. Ibu perhatikan di mathalul fariqaini, ininya agak keseret ya, harusnya tidak, jadi kayak panjang ya. Kemudian wal asammi, mi-nya juga terseret jadi panjang. Kemudian wassami', mimnya tidak ada tasdidnya ya Ibu ya. Jadi tidak perlu wassami', tapi wal basiri wassami', wassami' begitu. Tidak perlu wassami', tidak ada tasdidnya. Hal yastawiyani masala afala tadakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Jadi akhafu, kha-nya panjang Ibu ya. Inni akhafu alaikum. Jangan akhafu alaikum. Jadi kayak pendek. Harusnya panjang. Akhafu. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradhiluna. Ya, di illal ladzi lamnya kurang tekanan, kurang tasdid ya. Seperti ilal ladzi, harusnya illal ladzi, ada tekanan di sana. Illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Ya, harusnya ra'i, tidak usah dijeda. Ra'i, tidak usah dijeda. Jadi langsung aja badiyar ra'i. Jadi kayak tadi pemisahannya itu ra sama i. Jadi kemudian digabung ra'i. Tidak dikasrokan hamzahnya ra'i, tidak. Juga bukan dipisah ra'i, enggak. Cepat badiyar ra'i. Ma naro lakum alaina min fadlim bal nadunnukum kadibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum. Nah, di sini di mir rabbi ya Ibu ya. Ro-nya kurang tekanan atau ba-nya tadi, intinya di situ 2 kali tasdid ya. In kuntu ala bayyinatin mir rabbi, begitu. Ada ro,
Ada juga ba ya yang tasydid. anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nah, Masya Allah, Ibu Endang ya Ibu Endang di di Demak. Demak ya, Kota Wali. Iya. Terima kasih banyak Ustadz dan juga Ibu Endang yang ada di Demak ya. Semoga menjadi manfaat tentunya tidak hanya untuk Ibu Endang tapi juga untuk kita semua dan teman-teman yang lain juga gitu nggih. Matur suwun sangat. Baik, ya saya teringat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kita harus benar-benar mengambil Al-Qur'an itu semampu kita, maksudnya semaksimal mungkin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakhudhu minhu mastata'tum. Maka ambillah dari jamuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari Al-Qur'an tersebut, mastata'tum semampu kalian. Ini Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud, ambillah semampu kalian, semaksimal mungkin seharusnya. Makanya ketika memang tidak semua dari kita harus hafal Quran, tidak. Tidak semua dari kita misalkan harus menjadi pakar tajwid, tidak. Harus menjadi para ahli qiraat, tidak ya. Namun semua dari kita dituntut untuk mampu dan mau berinteraksi dengan Al-Quran semampu kita. Misal kemudian kita baru tahapnya baru membaca, ya sudah manfaatkan dengan membaca Al-Quran itu semaksimal mungkin. Kalau kita mungkin sudah bisa mengajarkan Al-Quran, maksimalkan dalam mengajarkan Al-Quran. Kalau kita sudah diberi jalan oleh Allah menghafalkan Al-Quran, maksimalkan semampu kita untuk menghafalkan Al-Quran. Intinya kita benar-benar menjadikan Al-Quran itu dalam bagian dari kita semaksimal kita. Jangan sekedar minimalis. Jangan sekedar minimalis. Kemudian kata beliau, fa inni la a'lamu syai'an asfar min khair. Aku tidak melihat ada sesuatu yang lebih kosong daripada kebaikan. Min baitin laisa fihi min kitabillah. Dari rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Jadi dengan kata lain, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya itu adalah rumah yang kosong dari kebaikan. Gak ada kebaikannya sama sekali. Bahkan kata beliau, aku tidak melihat ada yang lebih kosong daripada itu. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Memang betul ya, makanya sering sampaikan memang betul kalau baca Al-Quran, silakan di masjid itu mulia, Masya Allah. Ya. Kita menghafal Quran, baca Quran, tadarusan di masjid, Masya Allah mulia. Namun jangan lupakan rumah. Rumah juga harus kemudian kita beri bagian dari Al-Quran kita. Bacakan Al-Quran di rumah kita. Membuat rumah kita penuh dengan kebaikan. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa innal baita alladhi quri'a fil Quran atau yutla fil Quran. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Maka beliau mengatakan apa? Kathura khairuhu. Maka di situ akan banyak kebaikannya. Wa tahduruhul malaikah. Rumah tersebut dihadiri malaikat-malaikat. Wa tahjuruhu syayatin. Setan-setan di dalamnya keluar semua. Pergi semua. Kalau rumah dibacakan Al-Quran. Makanya kalau mungkin kita bapak-bapak ngaji di di masjid, ya kondisikan istri kita ngaji di rumah. Anak kita juga disuruh ngaji di rumah. Kan indah sekali kita pulang kerja, Masya Allah, dengar istri lagi ngajari anak Quran, atau lagi istri baca Quran, anak baca Quran, Masya Allah, adem luar biasa. Nah itu rumah. Kemudian kata beliau terakhir, wa innal qalba alladhi laisa fihi min kitabillah. Dan hati yang di dalamnya tidak ada Al-Quran sama sekali, kata beliau, kharibun. Maka hati tersebut itu runtuh, rusak. Ka kharabil bait alladhi la sakina lahu. Seperti runtuhnya sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Kita tahu rumah yang tidak ada penghuninya, maka awal banget dia akan pengap, kemudian kotor, mulai kemudian bagian-bagian dari rumah tersebut itu mulai rusak, kropos ya. Kemudian akhirnya runtuh, kumuh dan sebagainya. Itu rumah yang diibaratkan demikian, yang tidak ada penghuninya. Hati yang tidak ada Al-Quran seperti itu. Hati yang rusak, hati yang kotor ya. Sehingga ketika hati kotor itu nanti sudah malas untuk ibadah. Ya, orang kenapa malas ibadah? Berat baca Quran, berat untuk zikir, berat untuk sholat. Sholat tidak khusyuk sama sekali, sholat gak tenang. Kenapa? Hatinya kotor. Dan hati kotor itu kenapa? Karena kemaksiatan. Ya. Dan Al-Quran datang untuk menyembuhkan itu. Nah biasanya kalau kemudian makanya Al-Quran diantara sifatnya adalah syifa. Al-Quran itu obat. Nah kita sebagai orang yang sakit biasanya malas minum obat karena pahit. Namun harus kita minum. Kenapa? Karena pengen sembuh. Begitu juga kalau kita merasa hati kita kotor, merasa kemudian sholat gak khusyuk, zikir gak betah, pokoknya merasa ya Allah jauh sekali dari Allah. Nah maka bagaimana cara menyembuhkannya?
kita sembuhkan dengan Al-Quran. Memang awalnya berat, pahit, perjuangan dulu. Namun terus harus kita baca, harus kita konsumsi Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena itu sedang healing diri kita. Sedang kemudian mengobati diri kita dari penyakit-penyakit hati. Dan kalau sudah hati itu bersih, maka dia tidak akan kenyang dari baca Al-Quran. Terus dia akan ketagihan baca Quran. Sebagian perkataan Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna, kalau hati kita itu bersih, ma syabi'at min kalamillah, maka dia tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Jadi tolak ukur bersihnya hati seseorang atau kotornya hati seseorang, tolak ukurnya ada pada Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran betah, ringan, senang, itu pertanda hati kita bersih. Tapi kalau baca Al-Quran berat, malas, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun gak baca Quran, sekotor apa itu hati kita? Gimana caranya? Obati dengan Al-Quran. Jadi dipaksa untuk meminum obat tersebut. Takon. Lagi online.